Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan kita pada hari ini. Marilah kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdiam diri. Saudaraku, di dunia ini tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dialah Tuhan yang menciptakan dunia ini serta segala isinya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memuji, menaikkan sebuah pujian untuk mengagungkan namanya dengan pujian Dia terlebih besar. Dengan bahasa Mandarin terlebih dahulu. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kembali kami dapat berkumpul bersama-sama walaupun secara online untuk beribadah kepada Tuhan. Kami ingin meninggikan, kami ingin memuji, mengagungkan Allah yang besar yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam keadaan baik dan tidak kekurangan, di semata-mata karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu mengingat akan kasih setia Tuhan, selalu mengingat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang memimpin dan menolong agar ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu lagi, yaitu Cuni Iwan, Selain Engkau. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, setelah itu dalam bahasa kita akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, setelah itu dalam bahasa Indonesia.
terkasih, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Sunarbirama. Kami persilakan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, tolong dan pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, agar supaya dia boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan setiap kami yang mendengarkannya boleh dapat dimengertikannya. Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah nantikanlah Tuhan, Dia itu setia. Yaitu yang terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Namun saat ini kita hanya membacakannya pada ayat ke-31 saja. Yesaya 40 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara sekalian, pada tahun 1940-an, seorang yang bernama Samuel Beckett menulis sebuah drama yang berjudul Waiting for Godot, atau di dalam bahasa Indonesianya adalah Menunggu Godot, yaitu yang kini dikenal sebagai sebuah karya klasik. Saudara, di dalam drama itu, dua orang berdiri di atas panggung yang kosong dengan tangan dimasukkan ke dalam saku dan saling berpandang-pandangan. Yang mereka lakukan hanyalah berdiri dan berpandang-pandangan. Tidak ada gerakan, tidak ada alur cerita. Mereka hanya berdiri diam dan menunggu kedatangan Godot. Dan sampai drama itu berakhir, kedua orang tersebut masih berdiri menanti di atas pentas tanpa melakukan apa-apa. Saudara-saudara, siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan Godot itu? Siapakah sebenarnya yang sedang mereka tunggu? Suatu hari, di dalam perayaan ke-50 dari drama tersebut, seorang sempat bertanya kepada Beckett. Ia mengatakan, "Bapak, siapakah sebenarnya Godot itu?" Lalu Beckett menjawab, "Bagaimana saya bisa tahu?" Saudara-saudara sekalian, cerita Waiting for Godot adalah cerita perumpamaan yang menggambarkan tentang kehidupan kebanyakan orang yang hidup di dalam sebuah penantian yang hampa dan tidak berarti. Kondisi seperti inilah sebenarnya yang juga dirasakan oleh bangsa Israel saat berada di negeri pembuangan Babel. Saudara sekalian, pada Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-27, mereka mengatakan, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Saudara, 150 tahun lamanya mereka telah menantikan pertolongan Tuhan, namun Tuhan seolah-olah diam.
Mereka telah berseru kepada Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan itu bersembunyi dan tidak peduli kepada mereka. Tuhan tidak mau mendengarkan seruan doa mereka. Bahkan mereka merasa bahwa Tuhan itu berlaku tidak adil kepada mereka. Mereka merasa bahwa hak-hak mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan. Saudara sekalian, mereka merasa semua penantian yang begitu lama itu sia-sia. Saudara, benarkah bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak peduli? Benarkah bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang membiarkan kita sendiri di dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan? Saudara sekalian, dalam keadaan seperti ini, Tuhan berkata dan menegur umatnya dengan mengatakan, "Mengapakah engkau berkata seperti itu, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel?" Saudara, Tuhan berkata, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Di sini Tuhan seolah-olah heran melihat sikap bangsa Israel. Tuhan heran, seolah-olah Dia tidak pernah menolong dan membela mereka. Tuhan heran, seolah-olah Dia adalah Tuhan yang tidak mengerti kesusahan dan penderitaan mereka. Sebab itu, Tuhan memanggil dengan nama mereka, dengan panggilan, "Hai Yakub" dan "Hai Israel." Maksudnya apa? Maksudnya, bukankah nama Israel itu adalah nama yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka? Sehingga Tuhan seolah-olah mengatakan, "Apakah engkau tidak ingat akan nama Israel yang aku berikan itu?" Saudara sekalian, itu nama adalah berasal daripada Tuhan, di mana Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Saudara sekalian, masakan Tuhan itu lupa? Masakan bangsa Israel itu tidak kenal akan Tuhan yang memberikan nama kepada mereka? Masakan bangsa Israel itu mengira bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang lupa atas perjanjiannya dengan mereka? Saudara sekalian, penantian manusia adalah penantian seperti seorang yang menantikan godot, yang sesungguhnya pasti akan sia-sia. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal siapakah itu godot. Mereka tidak tahu siapa sesungguhnya godot itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian sebenarnya penantian bangsa Israel terhadap Tuhan. Penantian mereka kepada Tuhan tidaklah akan sia-sia. Mengapa? Karena mereka tahu siapakah Tuhan yang mereka percaya itu. Mereka tahu dan sesungguhnya mereka begitu sangat mengenalnya. Tuhan mereka sungguh mereka kenal. Karena begitu banyak pengalaman di masa lampau yang mereka bisa rasakan dan bahkan mereka alami, bahwa Tuhan benar-benar menyertai mereka. Saudara sekalian, bukan seperti godot yang tidak dikenal. Saudara, bagaimanakah penantian dan iman percaya kita kepada Tuhan? Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kita telah mengenal Dia. Kita telah mengenal Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang peduli, berkuasa, dan tidak pernah ingkar janji. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai 29, di sana mengatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Tuhan kekal
yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan dia tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan yang adalah Allah yang berkuasa dan mengasihi kita? Manusia kadang mengalami seperti bangsa Israel. Manusia bisa lupa bahwa Tuhan pernah dan bahkan selalu berlaku adil dan selalu peduli terhadap hidup kita. Ketika persoalan dan penderitaan kita alami, kita sering lupa bahwa Tuhan sebenarnya sangat mengasihi kita. Kita menjadi tidak sabar untuk menantikan Tuhan dan pertolongannya. Sehingga iman kita seringkali goyah, lemah dan tidak berdaya. Saudara, pada ayat 31 firman Tuhan di sana mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Melalui firman Tuhan ini, mari kita percaya di dalam keadaan apapun. Saudara, kurang dari 1 bulan kita sudah akan melewati tahun 2021 ini dan memasuki tahun yang baru. Percayakah kita bahwa Tuhan kita itu setia? Saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mencatat atau menulis pada selembar kertas tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan bagi saudara. Kalau saudara tidak menemukannya, saudara boleh telepon saya ya. Saya yakin saat saudara menuliskan kasih dan setia Tuhan, saudara akan terkejut. Mengapa? Karena begitu banyaknya Tuhan sudah mengasihi dan setia di dalam hidup kita. Saudara sekalian, percayakah kita bahwa Tuhan pasti akan menolong kita? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat sekalian, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Pertama-tama, marilah kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan juga yang mengalami pergumulan dan beban berat. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kekuatan bagi mereka sehingga mereka dapat melewati pergumulan dan persoalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang di dalam keadaan lemah tubuh atau yang saat ini di dalam pergumulan menghadapi berbagai masalah. Ya Tuhan, kami mohon bagi mereka yang sakit, berilah mereka kekuatan, dan jikalau mungkin kiranya Tuhan berkenan, jamah dan pulihkanlah kesehatan mereka ya Tuhan. Karena kasih dan kuasa-Mu dapat untuk melakukannya. Dan bagi mereka yang imannya di dalam keadaan lemah karena pergumulan dan masalah yang mereka hadapi, kuatkan dan hiburkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka dapat melalui dan menghadapi semua pergumulan dan persoalan mereka dengan baik. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, dan kasih setia-Mu ya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Terima kasih ya Allah.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, yang kedua, marilah kita berdoa bagi setiap kegiatan atau ibadah yang diadakan di gereja kita, baik secara tatap muka ataupun secara online. Kiranya Tuhan menyertai setiap pelayanan yang kita lakukan dan memberkati para pelayan-pelayan yang melayani, sehingga jemaat Tuhan boleh difasilitasi dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap pelayanan ibadah dan para pelayan-pelayannya, baik yang dilakukan secara online maupun tatap muka. Kami mohon kiranya Engkau hadir dan memberkati setiap ibadah yang dilaksanakan. Berkati dan pakailah setiap para pelayan ibadah agar melalui ibadah yang diselenggarakan dapat memfasilitasi perjumpaan umat dengan Tuhan. Setiap jemaat dapat mengalami pertumbuhan iman dan gereja Tuhan semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat pemberitaan Injil bagi setiap orang yang belum percaya kepadamu. Kiranya melalui setiap pelayanan yang dilakukan senantiasa dapat mempermuliakan akan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, yang terakhir marilah kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, khususnya dalam penanganan masalah pandemi hari ini. Kita bersyukur pandemi COVID-19 sudah melandai. Namun, kita harus tetap berdoa agar pada masa liburan Natal dan Tahun Baru nanti tidak terjadi lonjakan paparan COVID-19. Doakan juga agar masyarakat masih tetap dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena jumlah paparan COVID-19 sudah semakin menurun. Namun kami tetap ingin berdoa kepadamu, memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau tetap menyertai negara dan bangsa kami. Khususnya kami berdoa agar pada masa liburan di Natal maupun Tahun Baru tidak terjadi lonjakan paparan COVID-19, karena kemungkinan banyaknya kerumunan massa. Kami juga berdoa agar masyarakat tidak lalai dan tidak kendor dalam menjaga protokol kesehatan, sehingga paparan COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik. Berkatilah dan pakailah pemerintah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pokok-pokok doa kita pada saat ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada penginjil Tanjoni. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar boleh tersimpan di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kembali saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu Water Sina. Kita akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Hãy
Mari kita sama-sama menutup ibadah ini di dalam doa. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Sungguh kami mendapatkan banyak berkat, baik melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada hari ini, maupun lewat puji-pujian yang sungguh menghibur dan menguatkan setiap kami, serta mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang besar, bahwa kami punya Tuhan yang peduli, bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih dan untuk berkat-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.